Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mengalami akismus. Menolakmu padahal dia amat sangat merindukanmu. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tema akismus ini sudah beberapa kali kita bahas, tapi saya lihat pertambahan subscriber kita cukup cepat gitu kan. Banyak teman-teman adik-adik yang baru bergabung ke channel ini. Jadi semoga ini menambah wawasan kita ya tentang hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk hubungan kita dengan mantan, karena yang namanya akismes ini memang sesuatu yang sering orang lakukan, bahkan termasuk kita juga mungkin pernah melakukannya ya. Akismus itu adalah keadaan psikologi ya pada diri seseorang ketika dia menolak sesuatu yang amat sangat dia inginkan. Ya, jadi itu keadaan psikologisnya. Dia menginginkan sesuatu tapi dia menolaknya. Dia butuh tapi pura-pura tidak butuh. Itu namanya akismus. Jadi akismus itu dari bahasa Yunani ya, akismos yang artinya rasa malu. Abad ke-16 itu sudah masuk tuh ke kamus bahasa Inggris yang artinya kira-kira sama. Amat sangat menginginkan sesuatu tapi menolak. Gitu. Nah, ketika mantan sedang mengalami gejala akismus ini atau akismus, ada 3 hal yang bisa kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, mantan memusuhi kita. Ya. Tetapi dia tidak memusuhi teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Oke. Jadi mantan memblokir media sosial kita. Kalau dia betul-betul ingin melupakan kita, ingin berpisah dengan kita, maka yang dia lakukan tidak hanya memusuhi kita, tapi juga memusuhi teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Tidak cuma media sosial dan nomor telepon kita yang akan dia blokir, tetapi dia juga akan memblokir nomor telepon, media sosial dari semua teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Itu kalau mantan betul-betul ingin berpisah dengan kita. Tapi ini tidak. Yang dia musuhi cuma kita. Yang dia blokir media sosialnya cuma kita. Yang dia blokir nomor teleponnya cuma kita. Kenapa demikian? Ya akismus itu tadi. Mantan seakan-akan di depan kita tidak menginginkan untuk kembali kepada kita. Tapi dia kangen kepada kita dan selalu ingin memata-matai kita. Kalau cuman media sosial, dia tahu persis karakter kita menggunakan media sosial seperti apa. Kita tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadi kita di media sosial. Ya, sehingga ngintip media sosial kita pun dia tidak akan mendapatkan informasi apapun. Maka cara mantan memata-matai kita adalah dengan terus berteman, bersahabat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Karena orang-orang inilah yang tahu segala informasi tentang kehidupan kita yang tidak mungkin kita share, kita ceritakan, kita bagikan di media sosial. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mantan memang memusuhi kita, memblokir media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya. Tapi teman-teman dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang memusuhi kita. Semuanya
masih berteman baik dengan kita, baik secara online di media sosial juga secara offline di dunia nyata. Kalau mantan betul-betul ingin melupakan kita, maka apa yang dia lakukan? Dia akan minta kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, jangan terhubung lagi dengan kita, baik secara online juga secara offline di dunia nyata. Pokoknya dia minta teman-teman, sahabat-sahabatnya untuk menjauhi kita, memblokir media sosial kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kenapa demikian? Ya, kalau dia ingin melupakan kita, dia tidak mau lagi hidupnya kita mata-matai. Ya, dia ingin membangun hidupnya yang baru, kisah cintanya yang baru bersama pasangan barunya. Nah, maka kehadiran kita bagi dia akan menjadi gangguan. Karena kita itu mengganggu, nah maka dia minta teman-teman dan sahabat-sahabatnya semuanya untuk menjauhi kita. Tapi ini tidak. Kita tetap berteman, bersahabat dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Kenapa ini dia biarkan? Ya, sama. Harapannya teman-teman dan sahabat-sahabatnya juga tetap bisa menjadi mata-mata dia untuk memata-matai kita. Ya, agar dia tetap bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kita. Karena kalau mantan itu masih cinta dan dia berpura-pura tidak cinta, itu rasa penasarannya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita lebih besar lagi. Lah kalau masih bersama, apa yang mau penasaran? Wong ketemu orangnya, ngobrol setiap hari dan seterusnya kan. Ini masih cinta tapi tidak bisa ketemu. Maka rasa penasaran itu, curiosity, itu rasa penasarannya itu sangat besar. Nah, karena rasa penasarannya sangat besar, dia butuh tuh menyebar mata-mata sebanyak mungkin. Baik itu dari teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang terus terhubung dengan dia, juga dari teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang juga terus terhubung dengan kita. Tapi dari situ kita sebenarnya bisa tahu juga kalau mantan ini masih mencintai kita. Nah, jadi mantan memata-matai kita, sekarang bisa kita mata-matai balik. Ya, kita bisa tuh bertanya tipis-tipis tuh, apalagi kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita ya. Mungkin kalau teman-teman dan sahabat-sahabatnya sudah dia setting. Kalau kita tanya macam-macam, enggak usah dijawab, kan gitu. Tapi kalau teman-teman dan sahabat-sahabat kita kan enggak bisa dia setting. Nah, kita bisa bertanya tuh. Mantan bertanya apa saja. Kalau lagi ketemuan dengan mantan, ngobrol apa saja. Nah, mereka akan cerita tuh, oh, mantanmu tanya sekarang ada yang mendekati kamu atau tidak, kamu sekarang jomblo atau tidak, begini, begitu, dan seterusnya. Nah, itu kita sudah dapat gambaran bahwa mantan sebenarnya diam-diam masih cinta, tapi pura-pura tidak cinta. Kenapa? Kalau dia sudah tidak cinta, dia tidak akan pernah membicarakan kita lagi. Tapi ketika dia terus penasaran dan membicarakan kita, artinya dia masih cinta. Man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Itu yang kedua, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja mantan memusuhi kita. Memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita. Tapi tadi, biarpun dia memblokir semuanya, media sosial dan nomor telepon, dimanapun, kapanpun, ya ketemu siapapun, tentu yang informasinya akan sampai kepada kita, ya tentu dari teman-teman kita kan yang ketemu dengan mantan. Dia tadi selalu saja membicarakan kita. Katanya sudah tidak suka, katanya sudah tidak pengen balik lagi,
tapi setiap ketemu orang selalu membicarakan kita. Nah, ini 3 ciri-ciri ketika mantan sedang mengalami keadaan psikologis yang namanya akismes tadi. Ya, keadaan di mana dia menolak sesuatu yang sebenarnya amat sangat dia inginkan. Ya. Dan apakah dia akan balik? Iya, insya Allah. Karena ketika seseorang, ya tadi kan, membenci, itu tanda dia akan jatuh cinta kembali. Membenci berlebihan akan ngejar-ngejar mencintai juga secara berlebihan. Ya. Wa bakidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.